Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi ini di minggu yang keempat, tepatnya minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Puji nama Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, hingga sampai saat ini Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita semua. Oleh sebab itu, mari kita memulai ibadah kita dengan pujian Rohmu yang hidup. Mengalir dalam
kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sembah, kami panggil hanya di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada hingga sampai saat ini. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita semua. Oleh sebab itu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih pada ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sebagai manusia, kami tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan turun beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Masih memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian segala puji syukur. mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian berkata ku tak membawa. Pada akhirnya
Tuhan, pada kesempatan di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih hamba-Mu menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat-Mu yang mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat banyak orang juga. Terima kasih pada kesempatan di pagi hari ini kami beralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, baik pun kami, keluarga hambanya di tempat ini, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, di setiap rumah, di setiap kediaman masing-masing, kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini di hari Minggu kita akan membahas tentang Roh Kudus, di mana di hari Kamis kemarin kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sepanjang minggu ke depan ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Dan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan dalam judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini bertemakan tentang pentingnya peran Roh Kudus bagi orang percaya. Sekali lagi, pentingnya peran Roh Kudus bagi orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari Kamis kemarin yang kita peringati mengandung suatu hal yang luar biasa. Kenaikannya ke surga bukanlah sebagai akhir pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi saat itu beserta para murid-muridnya, tetapi justru di balik itu, ini merupakan tanda awal di mana sebuah zaman baru dimulai, yaitu zaman Roh Kudus. Secara kasat mata mungkin memang Tuhan Yesus dan murid-muridnya saat itu terpisah. Secara lahiriah Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-muridnya tetap ada di bumi saat itu. Tetapi yang menjadi poin dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bahwa murid-murid Tuhan Yesus harus tetap melaksanakan visi dan misi pelayanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tentu dalam melanjutkan berbagai banyak pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus saat itu, dengan tantangan di zaman saat itu, banyak perkara-perkara yang tidak mudah yang ditemui oleh para murid. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi agar Injil tetap tersebar di seluruh daerah itu. Namun dalam nats firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 memberitahukan kita bahwa tidak sepenuhnya Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Sekali lagi, tidak sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Justru dikatakan tadi di ayat yang ke-16 bahwa Tuhan akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya pada zaman itu dalam melaksanakan setiap pelayanan yang Tuhan berikan. Sama halnya dengan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup yang ada di zaman sekarang ini. Terkhusus kita melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata, penggenapan demi penggenapan akan firman Tuhan dalam Wahyu sudah semakin nyata terbuka. Tantangan tetap ada walaupun bisa dikatakan berbeda zaman, berbeda perkembangan, berbeda kondisi situasi saat itu dengan saat ini. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan
saat itu kepada murid adalah Roh Kudus yang sama sampai sekarang. Roh Kudus yang tetap memiliki kuasa yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu peran Roh Kudus yang berperan penting dalam hidup kita untuk menyertai langkah hidup kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Saat ini kita akan belajar 3 poin yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus datang sebagai seorang penolong. Roh Kudus datang sebagai seorang penolong. Di dalam Alkitab menggunakan bahasa aslinya yaitu parakletos, yang mengandung arti yaitu penolong, penghibur, dan pembela. Roh Kudus sendirilah yang akan memberi dorongan kepada kita sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menghasilkan segala sesuatu yang baik, entah dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan segala sesuatu yang baik yang bisa membangun, menguatkan bagi sesama kita. Kita kembali baca di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus datang kepada setiap anak-anak Tuhan yang bukan hanya saja percaya kepada Tuhan, tetapi terlebih bagi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dan juga yang mau untuk taat akan segala perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Di poin yang kedua, apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Selain sebagai seorang penolong, Roh Kudus juga datang sebagai guru, yaitu guru yang mengajarkan segala kebenaran. Kita akan bandingkan di ayat yang ke-25 dan 26, masih di pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji nama Tuhan. Roh Kudus datang sebagai guru yang mengajarkan tentang kebenaran. Kita melihat tadi di ayat yang ke-25 dan 26 menjelaskan bahwa apa yang Tuhan Yesus berkatakan adalah kebenaran yang tetap mengandung kuasa dari zaman itu bahkan sampai sekarang ini. Kita percaya bahwa Alkitab ini bukan ditulis dengan asal-asalan oleh setiap para penulisnya, tetapi dengan ilham dan kuasa Roh Kudus, para penulis diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk menulis segala peristiwa demi peristiwa, bahkan setiap tanda-tanda mujizat, bahkan sampai di kitab Wahyu sekalipun. Menjelang akhir zaman ini Tuhan sudah menyingkapkan semuanya. Tuhan telah menunjukkan apa yang menjadi tanda-tanda bagi kita orang percaya untuk menghadapi akhir zaman ini. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak lepas dari yang namanya keterbatasan sebagai seorang manusia biasa. Itulah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Roh Kudus yang mengerti keterbatasan kita dalam memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan kita untuk mengerti, untuk memahami, bahkan mengaplikasikan segala sesuatu firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita juga akan bandingkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-6. Tetapi saya akan baca di ayat yang kedua dari pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji nama Tuhan. Dari nas ini
kita belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar memimpin kita untuk memahami tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih bagi orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah supaya hidup kita tidak terjatuh, tidak terjerumus di dalam ajaran-ajaran sesat, di dalam ajaran-ajaran palsu yang berusaha menyesatkan iman kita, yang berusaha membuat kita menjauh daripada kasih karunia Allah. Roh Kudus sendirilah yang akan menunjukkan segala sesuatu yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Di poin yang ketiga, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu poin yang terakhir dari bagian ini adalah Roh Kudus datang sebagai saksi yang bersaksi bersama dengan kita. Kita akan kembali dalam Injil Yohanes di pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Di bagian ini kita tahu bahwa segala sesuatu yang Roh Kudus sampaikan itu adalah bermaksud baik dalam kehidupan kita. Tetapi kebaikan itu tidak hanya harus kita terima secara pribadi, tetapi biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita pun dipermampukan untuk menjadi saksi karena kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang bersaksi tentang Yesus. Ia yang akan mempermampukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berkata-kata ketika kita menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan bandingkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ayat yang sudah tidak asing lagi, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pentingnya Roh Kudus turun dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak merasa mampu untuk menjadi saksi, tetapi ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita, Roh Kuduslah yang akan mempermampukan kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya dalam kehidupan kita. Ada tanda-tandanya jika Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jika Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita, tentunya ada pertolongan, penyertaan, dan tidak ada jalan buntu bagi setiap pergumulan. Justru ada terobosan dan solusi-solusi yang terbaik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bandingkan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ketika Roh Kudus berperan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, Dia bukan hanya memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya datang sebagai seorang penolong, sebagai seorang guru, bahkan sebagai saksi yang membantu hidup kita untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal Roh Kudus, kita mengenal pribadi Tuhan Yesus itu sendiri, ketika kita mempercayainya dengan sungguh-sungguh, maka iman kita pun akan bertumbuh dengan luar biasa. Akan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, akan ada banyak hal yang Roh Kudus singkapkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam permasalahan sekalipun akan terlihat beda mana orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus dan mana orang yang hanya mengandalkan kekuatannya secara pribadi. Masalah akan tetap ada, tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melewati setiap proses permasalahan itu akan terasa beda jika ada Roh Kudus. Akan terasa beda jika kita mengandalkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, tandanya jika Roh Kudus berperan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah kita memiliki sukacita yang selalu baru sekalipun di masa-masa sulit. Kita memiliki sukacita yang selalu baru sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Saat-saat ini dunia, terkhususnya bangsa
Tetapi kita melihat dari hari ke hari bangsa Indonesia mungkin secara jasmani tidak memperlihatkan tanda-tanda membaik, tetapi biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dengan hal-hal yang terjadi di luar sana, bahkan ketika kita tidak bisa mendapatkan izin untuk beribadah dalam rumah Tuhan sekalipun, kita tidak kehilangan sukacita. Amin. Kita percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak semua, dari sekolah minggu sampai orang tua kami yang lanjut usia, bahkan kami keluarga hamba yang di tempat ini, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kondisi di luar sana boleh berubah-ubah, tetapi sukacita yang Tuhan berikan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Di poin yang ketiga, selain kita memiliki sukacita yang selalu baru, kita akan mampu untuk menghasilkan buah yang baik. Bahkan buah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, ketika kita mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita dipermampukan untuk menghasilkan buah yang baik yang bukan hanya untuk dinikmati oleh kita secara pribadi, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita percaya bahwa hidup setiap anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus tentu menghasilkan segala sesuatu yang baik. Hidupnya pun bisa menjadi berkat, ada sukacita, orang yang kita temui pun bisa merasakan sukacita karena kehadiran kita. Apa yang kita kerjakan selalu Tuhan jadikan berhasil. Bahkan berhasilnya pun bukan hanya untuk kita rasakan secara pribadi, tetapi orang-orang yang berada di sekitar kita pun juga akan merasakan berkat yang luar biasa. Di poin yang terakhir, apa yang menjadi tandanya jika Roh Kudus berperan dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kita akan tetap fokus untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Selain ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan, ada solusi, ada jalan keluar terobosan dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun, Roh Kudus akan terus memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sukacita itu kita akan mampu untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan yang terakhir, lebih daripada itu semua, kita akan tetap fokus untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak akan mampu melewati setiap tantangan tanpa kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu datang bukan tanpa tujuan, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur, sebagai sumber kekuatan kita untuk melewati setiap proses hidup ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita dipermampukan untuk terus menjaga Roh Kudus itu dalam hidup kita. Setiap kita rindu memiliki kuasa Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Sekali lagi, saya akan bacakan di dalam ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, janganlah padamkan roh. Sekali lagi, janganlah padamkan roh. Firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, Roh Kudus penting bagi kita. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus, agar kita mampu untuk melewati setiap tantangan demi tantangan. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, beriku hati baru. Dan
sebagai orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD yang Dampit. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang datang sebagai penolong itu, yang akan terus mempermampukan kami untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan. Roh Kudus yang datang sebagai seorang guru yang terus mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu, bahkan yang mengingatkan kami agar kami tidak terjatuh dalam ajaran-ajaran yang sesat. Dan biarlah Tuhan, dengan kemampuan yang daripada Roh Kudus, kami pun dipermampukan untuk menjadi saksi bagi setiap orang yang rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, bila firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang senantiasa memeteraikan firman-Mu, memberi kemampuan bagi setiap kami yang ada untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika hidup kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya, kami percaya ada terobosan, ada solusi, ada sukacita yang Tuhan berikan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi buah yang baik bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, bagi gereja kami Tuhan. Bahkan terlebih kami boleh hidup fokus untuk berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terima firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Saudara Emerson yang sudah memimpin kita di dalam pujian. Terima kasih juga kepada Saudari Angelina Kurniasari Domikus yang sudah menyampaikan firman Tuhan, serta Ibu Gembala yang memainkan musik. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan berita firman Tuhan juga akan dikuatkan dan semakin setia dan taat kepada Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Ibadah masih tetap kami layani dalam minggu selanjutnya melalui online ya. Jadi tetap setia mengikuti ibadah yang ada sampai pemerintah mengizinkan kita untuk kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Ya, kita tetap berdoa supaya pemulihan segera terjadi bagi bangsa kita, dan Tuhan memberkati seluruh pemimpin bangsa untuk dapat melaksanakan tugas mereka dan dengan pertolongan Tuhan. Mari kita akan mengakhiri dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan melalui ibadah pagi ini. Tuhan memberkati hamba-Hamba yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau terus memulihkan keadaan bangsa kami lebih cepat dan lebih sempurna lagi. Bahkan Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami yang ada. Engkau memberkati gereja-gereja dimanapun berada, bahkan gereja Tuhan di GPD Anugerah Dampit bersama dengan cabang. Tuhan memberkati setiap jiwa anak, remaja, kaum muda, Bapak Ibu, orang dewasa, baik yang menikah maupun belum, bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia, diberkati hidup rohani dan jasmaninya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami untuk sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita mengakhiri dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang serta pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin.